Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadi', mudah-mudahan yang hadir fi hadzal majlis dan yang mendengarkan dan yang menonton mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salama wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takulu ngucap sira, apa yang kamu baca ba'dat tasyahudil akhiri sa'us ing dalem sa'use maca tasyahud akhir. Apa yang kamu baca setelah membaca tasyahud akhir? Maka jawabannya adalah usolli, maca solawat sapa ingsun, saya membaca solawat alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin yang saya hormati, ini adalah bacaan setelah kita membaca tahiyat akhir. Sebelumnya saya akan jelaskan beberapa hal terkait ini agar kita faham tentang hukum-hukum di dalam tasyahud akhir. Bahwa membaca sholawat
Nabi di dalam tasyahud akhir itu mayoritas ulama, termasuk dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali itu mengatakan sunnah. Ya, baca sholawat ya, hukumnya sunnah, mayoritas mazhab. Tetapi ada sebagian kecil dari mazhab Maliki yang mengatakan sholawat tasyahud akhir itu sunnah. Ya. Satu mazhab yang mengatakan bahwa sholawat di dalam tahiyat akhir itu bukan rukun, tetapi wajibnya sholat. Mazhab Hanafi. Karena kalau rukun sholat dalam mazhab Hanafi cuma 6, tetapi wajibnya sholat di dalam mazhab Hanafi ada 18. Loh, tambah akeh. Tambah akeh. Termasuk membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Itu rukun, itu bukan rukun tetapi wajib menurut mazhab Hanafi. Tetapi walaupun bukan rukun, di dalam mazhab Hanafi kalau orang tidak baca sholawat di dalam tasyahud akhir, sebab itu bagian dari wajib, maka dia hukumnya berdosa bila ditinggalkan. Ya, dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau itu, tetapi kalau tidak dilakukan berdosa, tetapi sholatnya tidak batal. Nah ini, ya, sholatnya tidak batal, tapi berdosa. Tetapi ada juga yang mengatakan ulama dari mazhab Hanafi yang tidak melakukan wajib dalam sholat itu harus melakukan sujud sahwi. Bagi yang tidak sujud sahwi dalam mazhab Hanafi, maka sholat harus diulangi. Nah, ini tambah ribet ya. Kalau menurut kita, ya, kalau menurut mazhab sana tidak. Para hadirin rahimakumullah, kalau itu dikatakan sunnah, tidak rukun, tapi wajibnya sholat menurut mazhab Hanafi, maka setidaknya bacaan sholawat paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ya, mazhab Hanafi. Para hadirin rahimakumullah, cuma duduknya kalau dalam mazhab Hanafi, saya ulangi kemarin ya, duduk tasyahud akhir, duduknya itu adalah rukun, duduknya. Tetapi kalau sunnahnya bacaan tasyahud itu sunnah, bacaan tahiyat itu sunnah. Ya, jadi ini harus faham ya. Nah, pernah Nabi mengatakan orang yang tidak membaca sholawat di dalam sholat, ajilah hadza, ya, tergesa-gesa ini orang ini, ya. Idza shalla ahadukum falyabda'u bitamjidi rabbih azza wa jalla wa thana'u alaihi thumma yusolli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang dianggap tergesa-gesa sholatnya seseorang jika tidak didahului dengan bitamjidi rabbih, membaca tahiyat. Ya. Kemudian summa yusolli 'alan nabi, dan kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu dikatakan kalau enggak baca sholawat dianggap tergesa-gesa. Kemudian summa yad'u ba'da bima syaa, kemudian berdoa setelahnya kalau mau. Nah, ya kan? Kalau mau. Innaka hamidum majid. Titik. Sebelum salam itu sunnah untuk berdoa sebelum salam. Ini adalah riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Imam Tirmidzi itu salah satu ulama hadis besar yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 892 Masehi. Juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, ulama besar hadis dari bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Nah, hadis tadi itu riwayat sahabat Nabi yang bernama Fadhalah bin Ubaid al-Ansari al-Aslami, ya. Nah,
Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, bacaan sholawat nanti saya jelaskan. Kalau orang dalam tasyahud akhir tidak baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Kalau orang nggak baca itu bagaimana hukumnya? Ya. Nah, ini penting diketahui sebab ini sholat kita lakukan setiap hari. Nah, bacaan sholat Ibrahimiyah itu sunnah, ya Bu, sunnah. Kalau panjenengan tidak baca sholat Ibrahimiyah, kalau panjenengan sholatnya agar tetap sah tapi cepat, jadi tidak boleh tidak membaca sholawat Ibrahimiyah. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Lek sampean kesusu tapi sah. Nah, ya. Makanya orang-orang terawih itu loh, kok kesusu Pak Eko. Lah berarti mungkin saja tidak mengambil sunnah Ibrahimiyah, membaca sholawat paling pendek. Sepenting sholawat Nabi dan keluarganya. Wa ali cukup. Ya, dan keluarganya. Ya, saya nggak ngajarin ya. Kok pas mendin sampean nggak mau coba Ibrahimiyah, jangan. Itu hanya sunnah. Ya, tapi lebih utama kita pakai bacaan sholawat Ibrahimiyah lebih utama. Ya, itu lebih utama. Nah, para hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas sholawat dalam tasyahud akhir, perlu diketahui di dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, terutama yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaikh Mustafa Dzib Al-Bugha, kemudian Asy-Syaikh Mustafa Sa'id Al-Khin, dan juga Syekh Ali As-Surbaji dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Ya, beliau membuat kitab yang namanya Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabis Syafi'i. Jadi kitab fikih menurut mazhab Syafi'i. Apa? Kalau orang membaca sholawat itu setidaknya memenuhi 4 syarat. 4 syarat. Kenapa sholawat kok dikeraskan tradisi kita? Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Sebab syarat pertama menurut beliau dalam kitabnya, membaca sholawat itu harus minimal didengar oleh diri sendiri. Allahumma. Jadi kalau sampai orang sholat tasyahud akhir, Allahumma sholli ala. Kalau ada krungu, memang mungkin ya dia mendapat dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Didengar diri sendiri. Tapi jangan keras-keras. Habis ngaji begini ada keterangan syarat sholawat yang pertama adalah didengar dirinya sendiri. Mari ono sholat, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita. Wis musholeh kayak apa rame nanti ini. Iku sholat tambah ngaji, mari ngaji tambah banter saudi. Biasa-biasa saja. Yang kedua apa? Ketika membaca sholawat itu wajib menggunakan kata Rasul, menggunakan kata Nabi atau nama Muhammad, 3 ya. Dalam sholawat harus ada nama Nabi, shollu ala Nabi, ya, sah, ya. Allahumma sholli ala Rasulillah, sah, ya. Kemudian sholli ala Muhammad, sah. Yang ada kata Nabi, ada kata Rasul, atau ada kata Muhammad. Ini syarat yang kedua, ya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah syaratnya harus dengan bahasa Arab. Ini sholawat, ya. Jangan kemudian sampai mari tahlil, ayo foto sholawat. Nah, jangan. Cukup shollu ala Nabi, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Jadi itu harus dengan bahasa Arab. Yang keempat syaratnya adalah kalimat sholawat harus tertib dan urut. Tidak boleh dibolak-balik. Sekali lagi saya masih mendengar orang bersolawat begini. Kalau kita pakai Allahumma sholli, ya berarti belakangnya wasalim gitu loh gampangannya. Kalau kita menggunakan sallallahu, maka belakangnya wasalam. Sholli wasalim, sholah salam gitu. Jadi kasroh fathah. Jadi kan itu sering saya dengar di tahlil itu sering orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallim. Nah, dia kan harus kalau sholah
gandengannya salam. Kalau sholli wa barik kasroh kan, gandengannya salim. Tuh, biar matuk artinya. Kalau itu fathah kemudian gandengannya kasroh, gak matuk. Secara nahwu itu sudah salah ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau dalam tasawuf akhir kalimat sholawat itu harus tertib juga. Artinya tidak boleh dibaca sebelum tahiyat. Ya, harus dibaca tahiyat dulu kemudian sholawat. Ini namanya urut. Urut dalam arti kalimat harus urut, tidak boleh kemudian dibolak-balik. Yang kedua, arti urut tertib adalah ketika dalam tasawuf akhir dibaca setelah kalimat tasyahud akhir. Itu 4 syarat. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukum ketika kita bersolawat dalam tasawuf akhir menambahkan kalimat wa ali, keluarga Kanjeng Nabi? Sebab saat ini banyak juga, saya heran juga, kok senengannya ngotak-ngatik amalan orang itu loh. Senengannya ngotak-ngatik amalia orang, ngotak-ngatik hukum yang disepakati dalam sebuah mazhab, ngotak-ngatik sebuah keputusan yang disepakati oleh mazhab tertentu atau ulama mayoritas dalam tertentu. Senengannya ngotak-ngatik itu, saya juga heran. Ya, sudahlah, kalau memang tidak pakai ali ya silakan, tidak pakai sayyidina juga silakan. Ya, pakai ali, pakai sholawat juga silakan. Jadi sama-sama berlomba dalam kebaikan, biar Allah yang memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab keduanya dasarnya sama-sama kuat. Bagaimana hukum sholawat keluarga Nabi? Nah, ini saya akan oncai di dalam mazhab. Karena terus terang guru saya mengatakan untuk kita memahami perbedaan pendapat fikih, maka kita cukup untuk melihat 4 mazhab. Gak usah yang lain. Cukup, itu sudah mayoritas 4 mazhab ya. Menurut ulama mazhab Hanafi, sholawat di dalam tasawuf akhir pakai keluarga Nabi wa ali atau wa ali itu sunnah mazhab Hanafi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad atau Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, ada alinya, keluarga Nabi. Itu menurut ulama mazhab Hanafi sunnah. Ini kita ambil dari kitab Ad-Durrul Mukhtar Syarah Tanwirul Absar, karyanya Imam Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Hanafi yang wafat tahun 1688 Masehi ya. Syarah dari kitab Tanwirul Absar karangannya Al-Imam Al-Alama Samsuddin At-Tumurtashi rahimahullah yang wafat tahun 1595 Masehi. Jadi intinya penambahan sholawat terhadap keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir itu menurut ulama mazhab Hanafi itu sunnah. Sunnah. Yang kedua, menurut ulama mazhab Maliki juga sunnah. Menurut mazhab Syafi'i sunnah, bahkan sangat dianjurkan untuk memakai sayyidina, memakai ali dan sayyidina. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Hambali boleh. Kita menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni boleh digunakan kata ali. Bahkan sebagian ulamanya mengatakan sunnah, jelas. Jadi penambahan kalimat ali itu jumhur ulama diperbolehkan dan mayoritas ulama mengatakan dianjurkan, hukumnya sunnah di dalam tasyahud akhir. Hukum sholawat Nabi dan menambah kepada sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah. Wes gak mamang kita ya. Nanti ada orang lain sampai kita YouTube ono ungkapan ini ragu-ragu lagi, tidak ragu-ragu ya. Para hadirin rahimakumullah, terutama di dalam mazhab Syafi'i ya, penambahan kata ali itu sunnah. Ini pendapat yang sangat sahih dan sangat masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Contoh pendapat yang saya kutip dari Imam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i
yang wafat pada tahun 1860 Masehi, seorang rektor Al-Azhar atau Grand Syekhul Al-Azhar yang ke-19, ya, menggantikan rektor Al-Azhar yang ke-18 Syekh Asy-Syafti, ya, yang meninggal. Itu digantikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu mengatakan sunnah. Itu hukum wa'ali dia di dalam tasyahud akhir. Juga ada keterangan dari kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar syarah matan Abu Suja, karangannya Al-Imam Al-Alama As-Sayyid Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1425 Masehi di Damaskus, mengatakan sunnah. Ada lagi keterangan juga dari kitab Nihayatuz Zain Syarah Irsyadul Mubtadi'in, karangannya Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1897 Masehi, dikuburkan di Ma'la, Mekah. Ya, beliau mengatakan sunnah menambah sholawat terhadap keluarga Kanjeng Nabi. Ada juga yang lain, kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain, karangannya Al-Imam Al-Alamah, ya, Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 1579 Masehi di India. Wes banyak, intinya penambahan kalimat wa'ali atau sholawat terhadap keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir itu mayoritas, bahkan pendapat ulama Syafi'i hukumnya sunnah. Ya, tidak usah mamang, hukumnya sunnah. Para hadirin rahimakumullah, setelah itu kita bahas mengapa ketika kita tasyahud akhir sholawatnya selalu kita memakai sholawat Ibrahimiyah, ya. Kisah itu ada kisahnya, itu ada asal usulnya, itu ada mengapa di dalam sholawat Ibrahimiyah tahiyat akhir itu selalu nama Nabi Muhammad digandeng dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ada sejarahnya. Kalau sampean paham ini akan lebih mantap tahiyat akhirnya, sebab paham ilmunya, paham sejarahnya. Sholawat Ibrahimiyah ini menurut para ulama ahli sholawat termasuk salah satu sholawat yang paling utama, ya, yang paling sempurna, sebab sigot kalimatnya atau isi kalimatnya itu mengandung kalimat yang agung, sebab ada dua nama Nabi di dalamnya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ini menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani As-Syafi'i yang wafat pada tahun 1932 Masehi di Beirut, Lebanon, salah satu qadhi atau mufti dari ulama mazhab Syafi'i, ya. Itu mengatakan sholawat Ibrahimiyah itu salah satu sholawat utama, sholawat yang sempurna kalimatnya, ya, dalam kitab beliau Afdhalus Sholawat, ya, fi ala sayyidis sadat, itu diterangkan begitu. Ini yang pertama. Sebab keutamaan sholawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir, di dalamnya ada nama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini ada riwayat mengapa sholawat Ibrahimiyah itu oleh para ulama dimasukkan sebagai salah satu bacaan sholawat di dalam tahiyat akhir, dan itu menjadi bacaan umum di dalam sholat kita. Nah, ini ada riwayat dari ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Lailah rahimahullah, Imam Ibnu Abi Lailah rahimahullah Al-Ansari Al-Kufi, seorang ulama tabi'in murid sahabat yang wafat pada tahun 765 Masehi di Kufah, Irak. Nah, beliau itu mengatakan, saya ini pernah, ya, ketemu dengan sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu
ya, salah satu salah satu sahabat Nabi yang ikut dalam Baitur Ridwan, ya, perang Uhud juga ikut dan sebagainya. Ya, sahabat Nabi yang wafat pada tahun 672 Masehi di Madinah. Jadi kalau kita belajar hadis pasti ketemu nama ini, Pak. Pasti ketemu. Contoh di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kurang lebih 14 hadis beliau yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim kurang lebih ada 12 riwayat beliau dalam kitab Sahih Muslim. Ada banyak, saya agak lupa, ada 10-an hadis yang dimasukkan di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi. Juga mungkin juga 11-an atau berapa belas hadis yang dimasukkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya, ada juga 25 hadis beliau dimasukkan Imam Hambali dalam kitab Musnad Ahmad. Banyak, ya. Banyak. Jadi kalau kita belajar hadis riwayat sahabat pasti akan menemui nama sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah, ya, Al-Ansori, As-Salimi, Al-Madani, ya, dan seterusnya. Panjang nama Arabnya. Nama Arab tuh wawa. Mulai misalnya Pak Jun orang Arab, Muhammad Junaidi, Al-Indroi, Al-Kebomasi, Al-Gresii, Al-Jawi Timuri, Al-Jombangi. Tuh, mutiara sebut noko wape. Untung ya singkat padat dan gampang hafalannya orang-orang Jawa ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika ulama tabi'in yang bernama Imam Ibnu Abi Lailah bertemu sahabat Ka'ab bin Ujrah, wahai Abi Lailah, maukah kamu saya ajari, saya hadiahi, ya, ijazah sholawat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ijazah ini juga pernah terjadi dalam zaman Nabi. Jadi Nabi, saya ajari kamu, ini ijazah, penerimaan ilmu, pemberian hadiah. Dan sekarang tidak ada ijazah dari ulama-ulama kita kepada santrinya digugat. Ini hadis ini kan. Maukah kamu saya hadiahi, ya, suatu bacaan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diurut, Pak. Sahabat Ka'ab bin Ujrah dikasih ulama bernama Ibnu Abi Lailah diberi oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, loh sanad. Ya. Ini kata Ibnu Abi Lailah, "Iya, saya mau." Ya, saya mau dihadiahi bacaan itu apa? Kemudian Ka'ab bin Ujrah membaca kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala, sampai terusnya. Itulah sholawat Ibrahimiyah, ya. Kenapa dikatakan bagus? Sebab hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih. Bahkan ada ulama mengatakan itu muttafaqun alaih, sepakatan Bukhari Muslim dengan sumber sanad yang sama. Jadi makanya karena keutamaan inilah kemudian para ulama-ulama kita memasukkan sholawat Ibrahimiyah sebagai sholawat yang paling bagus di dalam tahiyat akhir. Ya, ini masih hadis, ya, masih hadis. Mengapa ulama-ulama kita memakai sholawat Ibrahimiyah? Ini saya terangkan. Beberapa ulama kita mengatakan, termasuk pendapat Imam Syamsuddin As-Sakhawi As-Syafi'i yang wafat tahun 1497 Masehi di Madinah. Dalam kitab beliau Al-Qaulul Ba'di fi Sholati ala Habibis Syafi'i, beliau mengatakan bahwa sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang paling sempurna dan afdol karena langsung dari pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kan? Karena sholawat Ibrahimiyah memang dari Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian menurut Imam Zainuddin Al-Malibari As-Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan kalau kita membaca sholawat di dalam tasyahud akhir, maka disunnahkan yang lebih sempurna dan utama adalah menggunakan sholawat Ibrahimiyah.
jelas ya kan. Jadi banyak ulama yang mengatakan itu sunnah dan utama. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah kita harus menggunakan salat Ibrahimiyah dalam tasawuf akhir? Nah, ini ada keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya, karangannya 3 ulama tadi, termasuk Imam Mustafa Dzib Al-Bugha, ya, Syekh Mustafa Sa'ad Al-Hind, dan juga Syekh Ali As-Surbaji. Itu mengatakan sholawat dalam tasawuf akhir itu rukun dan wajib dibaca. Kemudian membaca sholawat apa saja boleh. Ini kitab Syafi'i, kitab dari ulama Syafi'i. Jadi kalau rukun wajib dibaca, ya kan? Dan bacaan sholawat apa saja itu terserah sampean, ya, boleh apa saja. Yang penting memenuhi syarat. Tetapi beliau mengatakan lebih utama memilih sholawat Ibrahimiyah. Sebab itu memiliki keutamaan dan juga memiliki dasar sunnah yang paling kuat. Nah, ini kan. Jadi paham, ya. Oh begitu. Apakah harus panjang seperti Ibrahimiyah? Tidak. Imam Nawawi contoh para hadirin, Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi Suriah, dalam kitabnya Raudhatut Thalibin wa Ufdatul Muftin, beliau mengatakan sedikit-dikitnya bacaan sholawat, ya, aqallus sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, cukup. Tambah Sayyidina bagus, ya. Kemudian atau sallallahu ala Muhammad boleh. Ya, ini untuk salat belum keluarga ya, masih sholawat saja boleh. Kemudian atau sallallahu ala rasulih boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala rasulih misalnya boleh. Ditambah nanti keluarga Kanjeng Nabi. Itu paling sedikit sholawat. Kemudian ketika ditambahkan keluarga Kanjeng Nabi, menurut Imam Nawawi ditambahkan wa alihi boleh. Tanpa Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, ya, dan keluarganya, gitu maksudnya. Boleh. Sampai panjangkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Ringkas wa alihi, sudah sah. Sah. Ini kalau enak kita belajar tentang ini enak. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi saya ulangi, saya simpulkan ya. Jadi bacaan sholawat di dalam tahiyat akhir itu adalah rukun, ya. Dan jenis bacaan sholawat yang penting adalah ada 4 syarat tadi, ya. Dan bacaan sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, kemudian yang paling sedikit adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sudah. Ya, ini. Pokoknya azan. Jadi cukup itu, Pak, ya, cukup. Kemudian sampai lupa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Loh, wa ali kono. Ya sunnah, ya. Enggak apa-apa, lupa. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu tentang keutamaan sholawat Ibrahimiyah di dalam tasyahud akhir. Guru saya pernah juga memberikan ijazah Ibrahimiyah. Siapa yang sering baca sholawat Ibrahimiyah tiap hari 100 kali, ya, tiap hari 100 kali, maka dia akan ditakdirkan berangkat ibadah haji atau umrah. Wallahu a'lam. Ya, rezekinya akan lancar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wis menurut guru saja, ya. Ya minimal sampai baca itu kan 5 kali sehari kan. Sholawat Ibrahimiyah 5 waktu 5 kali. Belum sunnah sampean, duha sampean, ya, itu dibaca terus. Jadi berapa kali Ibrahimiyah itu kita baca, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, pertanyaannya yang paling asyik begini, kenapa, ya,
nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok gak nabi lain? Kok gak begini? Allahumma kama sholaita ala Nabi Ismail misalnya kan? Ya. Kemudian kama sholaita ala Nabi Zulkifli atau Nabi Isa. Kok yang di situ tercantum kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Ini ada ceritanya juga ya, mengapa? Nah, salah satu ulama mazhab Hanafi, ya coba saya akan angkat beberapa keterangan ulama ya. Menurut keterangan ulama Hanafi yang bernama Imam Al-Alamah Badruddin Al-Aini rahimahullah yang wafat tahun 1451 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab beliau kalau nggak salah kitab Syarah Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan mengapa nama Nabi Muhammad SAW disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salat dalam tahiyat akhir? Sebab menurut beliau ketika kisah Isra Mi'raj, semua nabi itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad ketika bertemu. Tetapi hanya satu nabi yang juga mengucap salam kepada Nabi Muhammad dan juga mendoakan salam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menurut beliau ya, Imam Al-Aini rahimahullah. Jadi semua nabi itu ketemu kanjeng Nabi Muhammad di langit, cuma semua salam. Ketemu Nabi salam, tapi satu nabi yang memberikan salam dan juga doa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai bentuk jasa kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka digerakkan lisan kita untuk menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menurut Imam Al-Aini dari ulama Hanafi. Menurut beliau juga termasuk begini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah ya. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan dari ulama, salah satu ulama Hanafi. Coba kita bedah dari ulama mazhab Syafi'i, mengapa Nabi Muhammad disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kalimat selawat Ibrahimiyah. Nah, kita juga ambil keterangan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i, ulama Nusantara yang di Mekah, yang wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitab beliau, kitab Murrah Labib atau Tafsir An-Nawawi, beliau mengatakan mengapa nama Nabi Ibrahim disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Beliau mengatakan ada 4 alasan ya, 4 alasan. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa untuk Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini sama dengan terang tadi kan, mendoakan salam untuk Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada selawat diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, hadis sahih, itu untuk kita agar terbiasa juga untuk membalas kebaikan salam dari Nabi Ibrahim alaihi salam dari kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, kata Syekh Nawawi apa? Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah langkah-langkahku ya, jadikanlah untukku, jadikanlah aku ya, sebutan yang baik pada umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar namanya disebut oleh umat terakhir. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Allah mengabulkannya dalam bentuk kalimat Ibrahimiyah. Ya.
Itu doa Nabi Ibrahim sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya penggandengan atau persandingan selawat Ibrahimiyah nama Nabi Muhammad SAW dan nama Ibrahim alaihissalam, ya itu kata Syekh Nawawi sebagai bentuk pujian yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jaraknya berapa ribu tahun kan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, itu sudah berdoa untuk kita. Jadi kita menurut Syekh Nawawi sebagai bentuk balasan terbaik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga alasannya sebab Nabi Ibrahim itu adalah bapak semua aspek agama. Jadi Yahudi, Majusi, Yahudi, Nasrani, Islam itu berpusat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Abu Millah, bapak agama, ya, bapak agama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bapak rahmat, bapak rahmat, ya disebut Abu Rahmat. Sehingga Nabi Muhammad sebagai Abu Rahmah, Nabi Ibrahim sebagai Abu Millah. Jadi disandingkan itu sangat pas menurut Syekh Nawawi. Jadi kebersamaan itu disebut dalam setiap sholat. Yang keempat menurut Syekh Nawawi adalah Nabi Ibrahim itu mendoakan umat Nabi Muhammad untuk atau orang kaum muslimin agar bisa pergi haji, ibadah haji di Mekah. Ya. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad itu haji ke Mekah. Yang mengajari haji, yang mendirikan Ka'bah kembali itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga inilah kata Syekh Nawawi Al-Bantani 4 alasan mengapa nama Nabi Ibrahim selalu ada di dalam sholawat Ibrahimiyah. Sebab itu salah satunya memang sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu memiliki keutamaan Nabi Ibrahim ini, ya memiliki keutamaan. Contoh berlakunya syariat, sebagian syariat Islam itu juga bersumber dari syariat Nabi Ibrahim. Haji itu juga dari Nabi Ibrahim. Sebagian syariat Islam dari Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian apalagi keutamaannya, ya. Jadi Nabi Ibrahim dalam kitab Syekh Nawawi, kitab yang lain saya lupa, kitab Qami Utuhyan kalau nggak salah, itu mengatakan Nabi Ibrahim itu walaupun belum ketemu umat Nabi Muhammad sudah kagum terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terkagum-kagum beliau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam meminta doa agar beliau nanti ya, bisa ketemu dan menjamu umat Nabi Muhammad SAW sampai fi yaumil qiyamah. Loh, nanti ini. Jadi kepingin Nabi Ibrahim itu menjamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hingga hari kiamat. Ini doa beliau, ya doa beliau. Makanya di dalam sholat selalu disebut nama Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Sayyidina, ya kita sering mengucapkan kata Sayyidina dalam tasawuf akhir, ya. Bagaimana hukumnya? Sebelum saya bahas mazhab, ada pendapat dari lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Mesir, ya itu berfatwa mengatakan bahwa pengenaan Sayyidina ya dalam zikir, di dalam ibadah apapun yang lain, ya zikir ibadah yang lain seperti apa? Adzan, iqamah, tasyahud awal, tasyahud akhir dan lain-lain, ya lembaga fatwa Mesir mengatakan boleh, bahkan dianjurkan.
Sampean azan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar ya. Kembali ke pendapat lembaga fatwa ulama Mesir, boleh dan dianjurkan. Ada nggih. Nah, dianjurkan. Wis, kau usah dihalal, cukup kita pakai pendapat lembaga fatwa Mesir. Ini ulamanya berbagai ulama mazhab, besar-besar ulamanya, ya. Ya, ini mengatakan boleh dan dianjurkan. Tidak hanya dalam tasyahud akhir, juga adzan, iqamah itu boleh. Wis, mantap kan kita? Mantap. Ya. Boleh. Ya, kalau sampai nggak usah dalil, jawab saja loh. Kok pakai sholawat sebelum azan dan qomat? Saya ikut pendapat Darul Fatwa Mesir, ya, lembaga fatwa Mesir. Nah, gitu aja sudah. Lek hafal ulamanya. Cukup, sudah cukup. Nah, Ali Jum'ah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan ketua fatwa Mesir itu mengatakan, ya, kalau kita menyebut Sayyidina di dalam kata sebelum nama Muhammad, maka itu adalah bentuk etika dan adab kita terhadap beliau, ya. Karena ada kaidah yang mengatakan apa? Ya, yang mengatakan etika dan adab itu lebih didahulukan daripada alasan ittiba atau mengikuti. Itu kaidah ada. Ya. Saya ulangi ya. Jadi etika atau adab ya itu lebih didahulukan daripada ittiba atau mengikuti. Percuma kita ikut Nabi Muhammad al-ittiba, tetapi tidak menghormati dan mengagungkan, tidak adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dilamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.